Kemudian kita klik sign in, maka secara otomatis Mendeley versi desktop akan memunculkan daftar-daftar PDF yang berhasil kita impor ketika kita mengimpornya di Mendeley versi website ya. Baik, gimana kalau misalkan kita pengen pakai Mendeley, tapi kalau di rumah kita nggak punya WiFi misalkan? Mudah saja caranya, download dulu terlebih dahulu Mendeley versi desktop. Caranya silakan ikutin tautan ini, atau di Google pun misalkan klik Mendeley spasi download, nanti akan muncul. Nah, selanjutnya kita ketika masuk ke halaman utama dari Mendeley, kita diminta untuk mendownload Mendeley dan sistem akan otomatis mendeteksi sistem operasi yang kita miliki itu apa. Ubuntu atau Linux, Windows atau Mac. Kita tinggal klik, kemudian kita save file. Selanjutnya kita next saja, kita next, kemudian kita di klausulnya kita agree, kemudian foldernya mau ditaruh di mana, biasanya di folder atau directory C, kita klik next saja, biarin aja dia mengalir, kemudian kita klik install. Nah, maka ketika berhasil, kita bisa membuka Mendeley versi desktop. Tampilannya seperti ini ya. Kita masukkan akun, username dan juga password yang pernah kita buat tadi di Mendeley versi web ya. Kemudian kita klik sign in, maka secara otomatis Mendeley versi desktop akan memunculkan daftar-daftar PDF yang berhasil kita impor ketika kita mengimpornya di Mendeley versi website ya. Nah, setelah itu bagaimana cara kita memasukkan daftar pustaka yang lainnya? Kalau tadi kan berdasarkan add files. Nah, kalau misalkan pengen import satu PDF sekaligus, jadi semua dokumen yang ada di dalamnya kita import semuanya, misalkan ada 30 PDF misalkan, bisa. Kita akan lihat cara yang mudah, kemudian cara yang susah saya akan ajarin di sini ya. Cara yang pertama adalah dengan memasukkan file PDF-nya secara individual atau secara kolektif melalui menu Add Files atau klik Ctrl O. Maka setelah itu artikel akan diminta untuk diimport dengan cara bisa satu-satu, bisa tiga-tiganya. Contohnya saya langsung mengimport 3 file sekaligus di sini. Saya klik open dan hadir. PDF-nya hadir di sini. Saya coba klik artikel yang berhasil saya import, kemudian saya cek metadatanya. Apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Karena ternyata sistem akan otomatis meminta kita mengkoreksi secara cepat. Cara yang kedua, kalau kita ingin mengimpor satu folder sekaligus yang isinya itu artikel PDF, cara yang pertama adalah kita bikin dulu foldernya apa. Misalkan di sini saya create new folder, kemudian saya buat di sini rename foldernya paper.png misalkan. Nah, maka setelah itu biarkan kursor kita tetap di kursor ini ya. Kemudian kita klik add folder. Maka selanjutnya sistem akan meminta kita memilih folder yang akan diimport ke dalam Mendeley. Nah, di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 artikel yang ada di PDF yang saya import. Dan metadatanya pun sudah ada. Nah, selanjutnya cara yang ketiga. Cara yang paling simpel karena dengan mendrag atau mendrop file PDF atau file pustaka dari yang akan kita gunakan langsung ke halaman utama Mendeley. Caranya kita drag, kemudian drop, dan nanti akan langsung muncul artikelnya ya. Cara yang ketiga. Cara yang keempat.
Nah, cara yang keempat ini saya bilang cara yang paling canggih. Kenapa? Karena dengan cara yang keempat ini, kita bisa mengentry semua daftar pustaka secara manual. Kenapa sih harus kita bikin secara manual? Karena misalkan kita punya daftar pustaka yang diterbitkan tahun 60-an, 50-an, jadul lah pokoknya. Biasanya kalau belum digitalisasi atau belum disusun ulang, maka PDF-nya itu tidak ada. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengentry secara manual. Seperti ini ya. Kita isi nama authornya. Nah, kalau misalkan ini berasal dari jurnal, tahunnya, volumenya kita input manual. Kok pusing sekali. Nah, tenang, nanti di akhir ada demo yang menurut saya cukup mewakili kebingungan Bapak Ibu sama adik-adik semua. Saya udah siapkan 10 demo yang sangat lengkap, tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah cara yang kelima, cara bagaimana kita memasukkan satu buah folder yang namanya sistem watch folder. Artinya, Mendeley akan secara otomatis mengawasi folder yang kita pilih. Misalkan di sini saya punya folder namanya folder publikasi ilmiah. Nah, maka Mendeley akan mengawasi folder-folder di bawahnya dan artikel-artikel yang kita tambahkan. Misalkan kita watch folder sekarang, kemudian 2 hari, 3 hari kemudian kita menambahkan PDF di folder ini, maka secara otomatis Mendeley akan mengupdate dan mengimport file-file di folder yang diawasi. Caranya adalah kita klik watch folder, kemudian kita pilih folder yang akan kita awasi, kemudian kita klik OK. Begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, misalkan Bapak Ibu satu hari pakai Mendeley versi online, besoknya versi offline, besoknya ganti lagi, offline lagi, online lagi, dan sebagainya. Maka tidak usah khawatir, tidak perlu 2 kali kerja mengimpor file atau PDF yang sama. Cukup Bapak Ibu tekan tombol synchronize. Karena secara otomatis Mendeley akan mensinkronisasi daftar pustaka pada Mendeley versi website dan Mendeley versi desktop, gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengingat. Nah, kita masuk ke 2 part terakhir. Yang ini part mungkin yang paling ditunggu-tunggu buat Bapak Ibu, adik-adik, serta teman-teman yang pengen membuat referensi. Misalkan ada 20 referensi, itu bisa kita kerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan kalau Bapak Ibu cekatan, saya yakin 30 detik pun bisa. Kok bisa ya? Saya akan coba perlihatkan ya.